South Africa, di mana kulit sedikit gelap menjadi ciri mereka. Afrika menduduki peringkat kedua terbesar dalam populasi penduduknya setelah benua Asia. Afrika merupakan wilayah yang terkenal dengan masyarakatnya bersuku-suku dan keras, namun Islam dapat diterima dengan baik di sana. Islamisasi di Afrika Sub-Sahara merupakan fenomena yang menarik apabila dibandingkan dengan penyebaran Islam di luar Afrika, yang syarat dengan nuansa politiknya. Islamisasi di Afrika sudah dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Habasyah. Perjalanan Islamisasi ke Afrika dimulai dari jalur Afrika Utara dan kemudian masuk ke wilayah Afrika Sub-Sahara, dan Uqbah ibnu Naf'i sebagai tokoh sentralnya. Islamisasi ke Afrika Sub-Sahara menggunakan 3 jalur. Yang pertama, ekspansi militer, yang kedua adalah jalur dakwah, dan yang terakhir adalah jalur perdagangan. Ada kemiripan Islamisasi Sub-Sahara dengan Islamisasi di Nusantara. Yang pertama, sama-sama lewat jalur dakwah, dan kedua adalah perdagangan. Kini negara-negara di Afrika Sub-Sahara mengalami kemajuan dalam segala bidang dan penduduknya mayoritas beragama Islam. Kemajuan ini berkat jasa masing-masing tokoh muslim dari kalangan dinasti. Di antaranya dinasti Idrisiyah, dinasti Rustamiyah, dan dinasti Aghlabiyah, dinasti Murabitun, dinasti Al-Muwahhidun, dan dinasti Fatimiyah. Mesir. Umat Islam di negeri ini merupakan mayoritas dengan jumlah penduduk sebanyak 58.630.000 orang, menjadikan negara ini menjadi negara dengan populasi muslim terbesar ke-7 di dunia. Mesir adalah negara yang besar jasanya bagi kemajuan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Hal ini ditandai dengan didirikannya berbagai perguruan tinggi. Yang tertua adalah Universitas Al-Azhar Kairo yang didirikan oleh Johra Al-Khatib Asy-Syakili pada tanggal 7 Ramadan 361 Hijriah atau yang bertepatan dengan 22 Juni 972 Masehi. Mesir juga memiliki bangunan-bangunan dengan nilai seni yang tinggi seperti Al-Qasr Al-Club atau Istana Barat, Al-Qasr Asy-Syarq Istana Timur, Universitas Al-Azhar, tembok yang mengelilingi istana, dan pintu-pintu gerbang yang terkenal dengan nama Babun Nasr serta Babul Fat. Di Mesir juga terdapat masjid-masjid yang megah dan indah, misalkan Masjid Al-Azhar, Masjid Makis, Masjid Rashidah, Masjid Akmar, Masjid Soleh, dan Masjid Raya di Kairawan yang dibangun kembali pada tahun 862 Masehi. Mesir juga bisa disebut dengan Jumhuriyah Misr Al-Arabiyah, Republik Arab Mesir. Luas daerahnya sekitar 997.739 km. Aljazair. Islam adalah agama mayoritas di Aljazair. Sebagian besar warganya adalah Muslim Sunni bermazhab Maliki. Populasi Muslim di negara yang berada di kawasan Afrika Utara ini mencapai 99% dari total penduduk. Sementara 1%-nya adalah kombinasi dari minoritas agama lain diantaranya Kristen dan Yahudi. Menurut laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, jumlah penduduk Kristen sekitar 100.000 jiwa, sedangkan Yahudi sebanyak 2.000 jiwa. Kelompok suku terbesar di Aljazair yaitu Arab Maghrib yang berjumlah 69,9%. Selanjutnya terdapat suku Berber 22,8%, Bodaun 6%, dan Arab lainnya 1%. Masuknya Islam di Aljazair tak lepas dari proses masuknya Islam di Afrika Utara pada abad ke-7. Awal penaklukan Islam di wilayah ini pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Kejayaan Islam di Afrika Utara berlangsung pada masa dinasti Umayyah. Pada awal abad ke-8, sebagian besar suku Berber memutuskan memeluk Islam. Namun penyebaran Islam di kalangan Berber tidaklah mudah karena banyak peperangan antara kaum Arab dan Berber. Aljazair dikenal dengan istilah negeri 1000 syahid. Ini dikarenakan ribuan orang tewas saat berusaha mempertahankan agama dan identitas mereka pada masa penjajahan Prancis. Pada tahun 1830 Masehi, Prancis berhasil menduduki Aljazair. Prancis ingin menjadikan Aljazair sebagai titik tolak perluasan wilayahnya di benua Afrika setelah gagal mempertahankan koloni-koloninya di India dan benua Amerika. Aljazair dijajah Prancis selama 132 tahun dan merdeka pada tahun 1962 setelah perang yang menyakitkan. Salah satu tokoh yang terkenal menggaungkan perlawanan terhadap Prancis yaitu Abdul Qadir Al-Jazairi.
Pada saat menjajah Aljazair, rezim kolonial Prancis merusak kebudayaan tradisional Muslim Aljazair yang telah ada sejak kedatangan Islam di Afrika Utara. Muslim Aljazair tidak bisa mengadakan pertemuan publik, membawa senjata api, atau meninggalkan rumah atau desa mereka tanpa izin. Agar dapat menjalani aktivitas secara normal, warga Aljazair harus menjadi warga negara Prancis dengan hak penuh dan harus meninggalkan ajaran Islam. Badan Amal Islam dianggap sebagai pemilik pemerintah dan disita. Sebagian besar sekolah Al-Quran tradisional dianggap membahayakan dan ditutup Prancis. Mereka mengganti sekolah berbasis Islam menjadi sekolah Prancis dengan sistem pembelajaran bahasa Prancis dan mengajarkan tentang kebudayaan Prancis. Pada tahun 1847, Prancis membuat peraturan kode DII Dengenat. Peraturan ini menelan banyak korban dari umat Islam. Hukuman ini diberlakukan karena pihak Prancis beranggapan masyarakat Muslim ini banyak yang tidak patuh dengan melakukan pengkhianatan terhadap Prancis. Namun kondisi berbalik 180 derajat ketika Aljazair berhasil meraih kemerdekaan. Ben Bella, seorang sosialis, didalot sebagai Presiden Aljazair pertama dan berkuasa selama 25 tahun. Selanjutnya yaitu Tunisia. Tunisia terletak di Afrika Utara. Bentuk pemerintahnya adalah republik, serta ibu kotanya adalah Tunis. Mayoritas penduduknya yaitu Muslim, yang dengan jumlah 99,4%. Tunisia diperintah oleh penguasa Islam. Pada tahun 1881, Muhammad Sadiq, raja dari Husainiyah, menyerah kepada Prancis. Sejak saat itu, Tunisia menjadi jajahan Prancis hingga mendapat kemerdekaan pada tahun 1956 Masehi. Selanjutnya, masuknya bangsa Arab ke Tunisia, berarti masuknya Islam ke negara tersebut pada 670 di bawah pimpinan Panglima Uqbah bin Nafi. Pada tahun itu pula dia mendirikan Kairawan sebagai pusat operasinya. Selanjutnya, perkembangan Islam di Tunisia ditandai dengan berdirinya 3 kerajaan, yaitu Banu Ziri, Banu Hafs, dan Banu Husainiyah. Tunisia memiliki peran besar dalam sejarah perkembangan Islam melalui Masjid Zaituna yang bertransformasi sebagai sebuah universitas. Sebuah lembaga pendidikan Tunisia penting di Tunisia telah dilatih kader-kader ulama yang menjadi ulama-ulama besar. Perguruan tersebut kini berubah menjadi semacam institut ilmu-ilmu Islam yang berada dalam pengerahan dan kontrol pemerintahan Tunisia. Menjelang akhir abad ke-20, peranan Tunisia cukup menonjol dalam perkembangan dunia Islam. Negara Tunisia aktif dalam organisasi kerjasama Islam dan turut menentukan dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan-kebijakan diplomasi Timur Tengah, terutama menyangkut konflik PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina dengan Israel. Have a nice day. Thank you for watching.